Para menteri sowan menghadap Jokowi. Prabowo akan dikudeta. Gibran akan naik tahta, diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahi masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Banyak pengamat dan YouTuber politik yang memprediksi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan dikudeta. Kemudian Gibran akan naik tahta, diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Lalu mengapa sih banyak pengamat politik dan juga para YouTuber politik yang memprediksi seperti itu? Karena para pengamat politik dan para YouTuber politik mengait-ngaitkan kejadian para menteri kabinet Prabowo Subianto yang berbondong-bondong sowan menghadap Jokowi, dan bahkan menyebut Jokowi sebagai bos. Ini para menteri kabinet Prabowo sowan menghadap ke Jokowi dan mengatakan Jokowi sebagai bos. Di sisi lain, Prabowo Subianto menghadap sowan sendiri menghadap Megawati dalam suasana agak tertutup. Dua hal kejadian inilah yang diprediksi dikait-kaitkan oleh para pengamat politik dan juga oleh para YouTuber politik. Nah, menurut tanggapan kami pribadi Al-Fakir Tau'alim, dalam politik kekuasaan, ingat, politik kekuasaan, segala kemungkinan bisa saja terjadi dari ulah para politikus yang berubah haluan sangat cepat demi apa? Demi kedudukan, jabatan, dan harta. Bukan demi memperjuangkan kesejahteraan hidup seluruh rakyat secara merata dan menyeluruh. Nah, nasihat kami pribadi nih kepada seluruh pengamat politik dan juga YouTuber politik dan kepada seluruh bangsa Indonesia. Saat ini bukan waktunya membahas kekuasaan. Namun saat ini waktunya berjuang bersama-sama melakukan pemerataan ekonomi kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga berusaha mengangkat harkat martabat bangsa dan negara di kancah internasional, di kancah dunia. Sekali lagi, saat ini bukan waktunya untuk membahas politik kekuasaan. Saat ini kita akan membahas politik bagaimana caranya kita bisa menangkap para koruptor. Itulah yang penting. Karena kesejahteraan rakyat itu adalah nomor satu. Nah, di Indonesia ini ternyata masih banyak sekali para pengamat politik dan YouTuber politik yang haus kekuasaan. Haus kekuasaan, hanya kekuasaan, jabatan, kedudukan, harta benda yang mereka pikirkan. Tidak memikirkan bagaimana caranya kita berpolitik ini bisa mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat secara merata. Oleh sebab itulah sudah saatnya para ustadz, para kiai yang benar-benar hanya ingin melakukan perjuangan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tidak kepingin jabatan, tidak. Kami sendiri Al-Fakir Tau'alim mulai ikut campur cawe-cawe mengurus masalah bangsa dan negara, walaupun toh masih hanya sebatas belum begitu aktif. Tetapi kami sekali lagi tidak kepingin, kami secara pribadi tidak ingin menduduki suatu jabatan atau kedudukan atau apapun, tidak. Kami hanya ingin menasihati kepada para eksekutif, para legislatif, dan para yudikatif. Kami menasihati kepada eksekutif saat ini agar berani memimpin revolusi besar-besaran
bubarkan DPR RI. Itulah usulan kami. Karena legislatif, yaitu DPR RI yang bertugas berfungsi sebagai legislasi, ternyata tidak adil. Rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi yang menjadi payung undang-undang bagi para eksekutif dan yudikatif untuk merampas asetnya para koruptor oleh para anggota DPR RI yang bertugas sebagai legislasi ternyata tidak mau membahas apalagi mengesahkannya. Inilah mengapa alasan kami mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar bersedia memimpin revolusi besar-besaran, agar berani meniru Presiden Soekarno dalam hal membubarkan DPR RI. Jadi tirulah Pak Presiden Soekarno untuk membubarkan DPR RI agar para anggota DPR RI ini merasa sadar. Karena selama ini ya kurang lebih 22 tahun PPATK sudah menginisiasi adanya rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Mulai masa periode Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden 2 periode selama 10 tahun. Lah itu para anggota DPR RI tidak berani dan tidak mau membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Kemudian dilanjutkan periode Presiden Joko Widodo, 2 periode juga lagi-lagi para anggota DPR RI tidak mau membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Para anggota DPR RI hanya main-main saja, menipu, membohongi. Mengapa dikatakan menipu membohongi? Mereka sudah pernah memasukkan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi itu ke dalam prolegnas, bahkan prolegnas prioritas. Namun sampai masa akhir jabatan periode mereka selesai, RUU perampasan aset tindak pidana korupsi itu nggak pernah disentuhnya, apalagi dibahasnya, apalagi disahkannya. Inilah nasihat kami saat ini, kita harus bekerja keras, berjuang bersama-sama. Bagaimana para koruptor itu bisa ditangkap semuanya, kemudian asetnya, harta bendanya bisa disita oleh negara untuk menambah pendapatan APBN, sehingga bisa menambah kesejahteraan ke seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang harus kita lakukan saat ini, bukan membahas tentang politik kekuasaan. Untuk apa kekuasaan kalau tidak bermanfaat bagi seluruh rakyat, untuk kemaslahatan seluruh rakyat, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Demikianlah tanggapan dan nasihat dari kami. Semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.